Pembahasan di pertemuan 4 ini adalah tentang probability density function, kemudian cumulative density function, probability histogram, joint probability mass function, joint density function, marginal distribution, conditional distribution, dan statistical independence. Nah, tapi tidak akan dibahas semuanya ya di pertemuan 4 gitu. Jadi hanya beberapa bagian saja gitu. Supaya nanti tidak terlalu banyak dan kalau terlalu banyak kan nanti tidak fokus yang untuk membahasnya gitu. Jadi akan difokuskan ke bahasan ini. Bentar. Pointernya sering hilang ya. Ini ya. Oke, kita masuk dulu ke definisi terkait apa itu variabel acak kontinu. Yang kemarin kan kita sudah belajar ya variabel acak diskrit ya gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang variabel acak yang kontinu. Variabel acak kita sebut dengan X-nya di sini. Nah, maksudnya apa? Variabel acak kontinu X merupakan suatu fungsi dari ruang sampel X, ya, ruang sampel yang totalnya ke ruang sampel Fx, yang merupakan subhimpunan dari bilangan real, gitu ya. Jadi si Fx ini merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Nah, berbeda dengan variabel acak diskrit, ya, Fx mengandung tak hingga, banyak, dan tak tercacah elemen, gitu. Kalau kemarin kan bedanya diskrit dengan kontinu, kalau kontinu itu dia apa ya, bilangannya atau variabelnya bulat gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Kalau kontinu dia apa namanya ada desimalnya gitu ya, apa lebih gampangnya untuk apa mengingat gitu. Kemudian kalau dari segi grafik, kalau kontinu dia garisnya tidak terputus ya. Gitu. Kalau dia diskrit dia terputus. Kemudian suatu variabel acak kontinu yang memiliki peluang sebesar 0 gitu ya, yang mengasumsikan suatu kejadian memiliki tepat salah satu dari nilai. Jadi di sini kalau dia variabel acak kontinu tepat di suatu titik atau suatu nilai gitu ya, X sama dengan, malah itu peluangnya 0 gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita masuk ke kontinu. Kontinu itu konsepnya adalah menggunakan interval atau rentang gitu ya. Akibatnya apa? Distribusi peluang tidak dapat diberikan dalam bentuk tabel dan akan lebih sering berurusan dengan interval daripada nilai titik dari suatu variabel acak. Bentar ya. Nah, secara matematis kita bisa tuliskan bahwa peluang dari acak variabel acak kontinu dari rentang A kurang dari A sampai dengan kurang dari sama dengan B itu bisa kita pisahkan ya. Kita jabarkan menjadi ini. Nah, ini kan lihat ada kurang dari sama dengan. Jadi kita pisahkan A kurang dari maaf, X lebih dari A dan lebih dari B. Kemudian ditambah peluang ketika X tepat di B. Nah, ini kan tadi berapa pengertiannya? Nilainya adalah 0 ya, sehingga kalau kita ditanya ini ada A kurang dari X kurang dari sama dengan B, maka yang kurang dari sama dengannya hilang menjadi ini. Ya, gitu. Oke, karena sama saja kan misalkan ini ada 0, maaf, 2, ini ada 3 gitu. Nah, kalau kurang dari 3 kan dia istilahnya tidak menyentuh di sini kan ya. Nah, kalau 3 pas di sini. Nah, sehingga ini ketika di sini distribusi peluangnya adalah 0. Sehingga dia akan sama dengan A kurang dari F kurang dari B. Kemudian fungsi Fx. Fungsi Fx di sini nanti ada bedanya ya, ada Fx, ada F besar X. Maaf, Px gitu. Nah, kalau Fx apa? Merupakan probability density function atau fungsi densitas peluang ya. Nah, untuk variabel acak yang kontinu gitu, ini fungsinya. Ini fungsi. Oke. Yang didefinisikan sebagai himpunan semua bilangan real. Kalau dia memenuhi beberapa syarat. Pertama apa? Beberapa sifat. Pertama, jika Fx lebih dari sama dengan 0, jika dia semua bilangan X-nya adalah anggota bilangan real gitu. Untuk yang kedua, ya,
min tahingga sampai tahingga ya, integralnya fx dx itu sama dengan 1, atau ini biasa disebut dengan apa? Total peluangnya ya. Jadi kalau semua peluang kita jumlahkan dari rentang min tahingga sampai tahingga itu kalau dijumlahkan itu nilainya pasti 1 gitu ya. Ini total peluang gitu. Nah, kalau misalkan nanti kita ada rentangnya misal 1 sampai 2 gitu ya. Ini 1 sampai 2. Nah, belum tentu nilainya 1. Karena kan dia bukan mencakup semua angka ya dari min tahingga sampai tahingga gitu. Tapi ada juga ya kemungkinan misalkan dari min 3 sampai 3 gitu. Dia nilainya 1, berarti memang batas bawahnya min 3, batas atasnya 3 gitu ya. Kemudian yang ketiga, peluang dari variabel acak tentang A sampai B itu sama dengan integral dari fx dx gitu. Jadi kalau misalkan hubungannya apa sih sebenarnya P dengan X? Ini kalau misalkan kita simpelkan ya, ini kan integral fx dx ya. Sehingga ini kan dp kan ya, kalau kita integralkan kan menjadi dp integralnya jadi P. Ini integral fx dx. Sehingga ini kalau kita ingin mencari fx, yaitu turunan pertama dari si P ya. Jadi kalau P itu adalah integral dari fx, fx itu adalah turunan pertama dari si dp. Nah, ini ada suatu contoh. 21. Misalkan error dari reaksi suhu derajat Celcius ya satunya pada percobaan laboratorium yang dikontrol merupakan variabel acak X yang mempunyai PDF. PDF itu berarti fx-nya ya, atau probability density function-nya. Nah, dia memiliki persamaan F kuadrat per 3 jika rentangnya antara min 1 sampai 2. Kemudian, jika selain dari min 1 sampai 2, nilai fx-nya adalah 0 ya. Jadi, kalau misalkan berapa nilai F ketika 3 gitu ya, berarti 0 gitu. Karena dia di luar rentang min 1 dan 2 gitu ya. Nah, pertanyaannya, tunjukkan bahwa fx ini merupakan suatu fungsi densitas gitu. Oke. Nah, yang A, misalkan ini ya, kita cari, ini kan fungsi awalnya ya, min tahingga sampai tahingga, integralkan fx dx. Nah, sebenarnya ini boleh di seperti ini kan ya, dipisahkan. Ingat ya, sifat dari integral min tahingga sampai berapa? Min 1 ditambah fungsinya, ditambah min 1 sampai 2. Ini fungsinya ya, apa? Ditambah 2 sampai tahingga kan. Nah, tapi yang suku ini nilainya adalah 0. Yang ini adalah 0. Sehingga yang memiliki nilai hanya suku kedua gitu. Nah, sehingga kita bisa mengintegralkan ya batasnya dari min 1 sampai 2 S kuadrat per 3. Berarti berapa integralnya? Hasil integral S kuadrat tambah 3. Berarti S-nya pangkatnya nambah 1 kan ya. Berapa? S kuadrat per 3. Berarti ini kan 1. 2 ditambah 1 berapa? Jadi 3 kan ya. 3 kali 3 jadi 9. Kalau integral pangkatnya dijumlah apa dikurang? Dijumlah. Nah, berarti ini harusnya pangkat 3 ya. S pangkat 3 per 9. Jadi kalau misalkan diturunkan lagi 3 kali S kuadrat per 9. Ya, berarti S kuadrat per 3. Sekarang kita substitusi X-nya dari min 1 sampai 2 ya. Berarti kita kurangkan X ketika kita substitusi dengan 2. Kemudian kita kurangkan X ketika yang disubstitusi nilainya min 1 ya. Oke, ini S pangkat 3. X-nya diganti 2, berarti 2 pangkat 3 per 9. Berarti ini kan. Oke, kemudian kemudian dikurang di sini. Dari berapa? Min 1 kuadrat ya. Bentar. Min 1 kuadrat berapa? 1 ya. 1 ya. 1 bagi 9. 8 per 9 tambah 1 per 9. 9 per 9. Oke, ini yang salah. Ininya atau lahirnya? Bener. Tapi ini harusnya negatif kan ya?
Karena integral itu kan batas atas dikurang batas bawah. Bentar. Ya. Jadi seharusnya 9/8 dikurang 1/8 ya. Benar tidak? Karena kan X min 1 di kuadrat itu berapa? 1 kan ya? Terus dari awal sudah negatif, berarti harusnya 8/9 dikurang 1/9 ya, 7/9, bukan 9/9. Maaf Bu, Yang mana? itu X-nya pangkat 3 kan tadi. Yang mana? Jadi tetap min Oh 1. iya, X/3 ya? Oh iya, benar-benar. Ini ya, jadi saya sudah nulis, tapi kenapa saya yang salah? Oke, berarti min 1 di pangkat 3 min 1, ketemu min jadi plus ya. Jadi terbukti bahwa si fx ini merupakan suatu fungsi densitas ya. Pertama kenapa? Karena dia nilainya lebih dari sama dengan 0 gitu. Tidak ada yang negatif ya peluang itu, fungsi peluangnya. Oke. Kemudian temukan berapa peluang antara 0 sampai dengan 1 ya. Oke, 0 sampai 1 berarti ada di rentang ini kan ya, min 1 sampai 2. Berarti dia masih berada di dalam rentang itu. Sehingga kita gunakan fungsi yang sama, x kuadrat per 3 yang kita integralkan. Sebenarnya sama ya, dari minta hingga juga, minta hingga sampai 0, terus 0 sampai 1, 1 sampai tak hingga. Tapi yang suku pertama sama suku ketiganya 0 ya, gitu. Karena selain dia kan, gitu. Berarti ini kalau kita integralkan adalah ini. Nah, berarti ini S pangkat 3 ya. S pangkat 3 per S kuadrat per 9 ya. Ini per 9. Oke, berarti sudah berarti 1/9 dikurang 0 ya. Hasilnya adalah 1/9. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya ini dulu. Lanjutkan. Sekarang kita masuk ke cumulative density function atau CDF. Kalau tadi kan PDF ya, probability. Sekarang kumulatif atau istilahnya kumpulannya, jumlah dari f yang tadi itu ya. Kan integral itu kan sebenarnya adalah integrasi atau penjumlahan dari beberapa fungsi atau bukan fungsi sih, beberapa angka ya kalau kita integralkan gitu. Dia sama dengan integrasi. Jadi CDF di sini, CDF atau si fx ya, ini sama dengan yang ini tadi ya. P x kurang dari sama dengan x. Nah, ini kalau kita jabarkan min tak hingga sampai x ya, bukan min tak hingga sampai tak hingga ya. Kalau tadi kan bedanya p-nya dari berapa? Ada kurang dari, ini ada 2 kan ya, x di antara ini dan ini. Kalau yang cumulative density function atau fungsi istilahnya frekuensi kumulatif ya kalau kita bahasakan apa namanya di statistik gitu. Jadi dia berapa function berapa kumulatif dia dan di bawah dia gitu kan ya. Berarti ini tandanya kurang dari sama dengan gitu. Artinya dia dihitung dan di bawah dia gitu. Sehingga integralnya adalah min tak hingga sampai x saja. Kemudian ft dt ya untuk batas x-nya real berarti min tak hingga sampai a hingga dia mencakup semua angka. Nah, akibatnya apa? Jika kita memiliki peluang fungsi peluang A kurang dari X besar kurang dari B itu sama dengan FB min FA ya. Oke, ini kan artinya ini apa? Ini kan X kecil 1, ini X kecil yang kedua ya. Berarti apa? FB min FA ya. Ini kan batas atasnya yang B. Batas bawahnya adalah yang A. Gitu. Oke. Kemudian Fx itu sama dengan df dx. Oke.
Bentar, min, hingga, ini harusnya X ya. Ini X ya. Karena nanti kita punyanya fungsi X. Kita integralkan terhadap T, dia langsung dikalikan dengan T saja ya, gitu. Harusnya Fx dx. Nah, yang kedua apa? Fx itu adalah turunan pertama dari CDF terhadap dx. Bila fungsi turunan ini ada. Oke, sebenarnya nggak harus X ya, tergantung dari ininya. Kalau ini Ft, ya berarti nanti dft dx. Karena ini kita belum masuk ke yang gabungan ya, kita masih menganalisis satu variabel acak gitu. Jadi belum ada turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y gitu. Kemudian ini contohnya. Contoh 2, carilah Fx atau CDF dari PDF berikut. Jadi ini tadi PDF ya, probability density function-nya. Dia sama ya, tadi X kuadrat per 3 jika X-nya antara min 1 sampai 2, dan selain min 1, 2, itu nilainya 0. Dan kemudian hitung berapa PDF dari 0 sampai 1. Oke, kita jawab dulu antara min 1 sampai 2. Sehingga apa? Ditanya tadi Fx tadi ini kan ya. Berarti bisa kita bentuk ini kan fungsinya Fx sama dengan min hingga sampai X, Fx dx ya. Ini X ya. X-nya tadi berapa? X kuadrat ya. Ini Fx dx. Min 1 sampai hingga. Ini kita gunakan X per 3. Bentar. Min 1 min hingga sampai X sama dengan min 1 sampai X. X pangkat 3 min 1 sampai X. Oh iya. Ini kan, ini kalau kita jabarin jadi ini ya, min 1 sampai X, X sampai hingga kan ya. Tapi yang, benar-benar ini. Karena min 1, min hingga sampai, ini kan kalau kita jabarkan jadi apa? Min hingga sampai min 1, ditambah min 1 sampai dengan X. Ya, jadi yang ini nilainya 0. Suku ini. Jadi min 1 sampai X, X kuadrat per 3 di sini. Kasihan. Ini harusnya belum ada. Bentar ya, saya perbaiki dulu di sini. Oke. Sebentar ya, saya mau pindah dulu.
Oke, maaf ya, ini tadi saya habis pindah ke ruangan lain. Karena tadi ada kegiatan di ruangan sains data gitu. Oke, saya lanjutkan. Ya, sebenarnya ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada? Oke, kalau tidak saya lanjutkan dulu. Oke, tadi di sini nilainya ini X ya. Ini X, ini X, min 1 sampai X kuadrat per 3. Ini harusnya ke sini dulu ya, min 1. Hasilnya apa? X pangkat 3 per 9 ya. Batasnya dari min 1 sampai dengan X. Oke. X-nya tetap kan min 1. Marah nggak serem. Iya, kan ini disubstitusi ya. X-nya sama dengan 3 dikurang X-nya yang sama dengan min 1. Jadilah ini. Oke. Sehingga sebaran kumulatifnya si Fx-nya adalah ini. Oke. Nilainya adalah 0 kalau dia X-nya kurang dari sama dengan min 1 ya. Selain dari sini kan. Selain dari sini nilainya ini. Kemudian kalau dia antara min 1 sampai 2 nilainya adalah X pangkat 3 plus 1 per 9. Oke. Kemudian kalau antara 1 sampai hingga berapa? Ini adalah sama dengan 2. Jadi ini nanti disubstitusi saja ya. Oke, sebentar. 1 S kurang dari sama dengan 2. Mana tadi? S kurang dari X lebih dari sama dengan 2. Di Fx-nya ya. Disubstitusi kan antara Fb min Fa. Nah, 1 jika X-nya lebih dari sama dengan 2. Kemudian hitung P0 S kurang dari sama dengan 1. Oke, ada yang tahu nih dapat dari mana? Bentar. 1 sampai dengan 2. Bentar ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Ada yang bisa menjawab kenapa ini lebih dari sama dengan 2? Dan nilainya 1, Fx besarnya? Dari mana? Kalau itu kumulatif, Bu. Iya, karena itu kumulatif. Kalau dia, ini kenapa? Ini karena masih kurang dari sama dengan 1, berarti di bawah ini kan? Di bawah ini kan 0 kan? Di bawah ini. Maaf. Aduh, dia pointernya suka hilang ya kalau ganti slide. Kemudian ini. Kemudian kalau antara min 1 sampai 2, ini. Nah, yang terakhir berapa? Kumulatif pasti yang paling akhir itu adalah 1. Kemudian diminta mencari berapa peluang dari 0 sampai 1 ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan 0 kurang dari X kurang dari 1 ya. Karena yang sama dengan satunya 0. Karena dia itu bukan discrete. Nah, ini continue. Gitu. Oke, ini sama saja kita kurangkan F1 min F0. Oke, fungsinya mana? Ini kan. Kita menggunakan fungsi ini.
Oke, berarti peluangnya adalah 1/9. Ya. Oke, ini kalau plot PDF-nya, seperti ini ya. Dia pasti yang paling ujung, kalau CDF nilainya 1 ya. Yang paling berarti ininya -1. Kumulatifnya. Kalau ini pasti peluangnya totalnya adalah 1 PDF. PDF kan kalau diintegrasikan jadi ini kan, apa namanya, yang P tadi kan ya. Gitu. Atau integral dari fx dx itu adalah peluang total ini. Gitu. Daerahnya sama dengan 1. Oke. Nah, tadi kita membicarakan tentang peluang variabel acak yang kontinu. Nah, ada contoh lagi, suatu perusahaan properti memiliki banyak gedung atau bangunan yang ingin diasuransikan dengan kategori yang berbeda. Misalkan diperhatikan komponen-komponen yang dimiliki oleh satu bangunan. Nah, yang bagian kontinunya ini adalah ini banyak ya, 1, 2, dan 3. Ada ini. Maaf. Kalau diskrit berarti ini. Nah, kontinu seperti kekuatan bangunan, tinggi bangunan, itu kan dia kalau tinggi kan tidak tepat pasti 1 meter kan, ya enggak? Pasti ada 1, berapa, ya kan? Berarti dia maksudnya kontinu. Luas bangunan juga, luas taman atau luas daerah hijau bangunan juga. Kemudian untuk yang diskrit berarti yang dia itu tepat di angka bulat, ya. Banyak lantai pasti kan 1, 2, tidak ada kan lantai 1,5 gitu. Banyak lift juga, terus banyak pintu atau banyak tangga. Kemudian banyak ruangan gitu. Oke, dimisalkan variabel acak X menyatukan kekuatan bangunan. Jadi ini X ininya variabel acak kontinu X, ini variabel acak diskrit gitu. Nah, dia ingin menyatukan variabel acak X menyatakan kekuatan bangunan dan variabel acak Y menyatakan tinggi bangunan. Sehingga distribusi peluang dari kejadian serentak kedua variabel acak tersebut dinyatakan dalam f x, y. CDF-nya ya, CDF gabungannya. Yang disebut sebagai fungsi peluang gabungan x dan y. Ya, fungsi peluang. Berarti kan CDF ya. Nah, ditulis dengan apa? Fx kurang dari A dan Y kurang dari B. Maknanya, distribusi peluang dari kekuatan bangunan, tadi kan X bangunan ya, bernilai lebih kecil dari A, satuan, dan tinggi bangunannya bernilai lebih kecil dari B satuan. Gitu. Kita misalkan variabel acaknya adalah X1, banyak lantai gedung, X2 adalah banyak lift, dan X3 banyak ruangan, terserah mau berapa saja. Nah, kalau di F kecil, berarti X-nya X kecil ya, X1, X2, X3. Nah, atau kalau mau dibuat dalam bentuk apa namanya? PDF, berarti ini ya. Maaf, ini PDF ya. Kalau kumulatif berarti ini CDF. Nah, X1 sama dengan 1 dan seterusnya. Menyatakan apa? Distribusi peluang dari kejadian bersama atau serentak dari ketiga peubah acak tersebut atau fungsi peluang gabungan. CDF kan ya, kumulatif distribution function dari gabungan X1, X2, dan X3. Misalkan ini ada sebuah contoh F10,15,50. Tadi dimisalkan bahwa X1-nya itu adalah lantai gedung. X2-nya adalah banyak lift, X3-nya banyak ruangan. Artinya apa? Menyatakan peluang berapa banyak gedung tersebut 10 lantai, 15 lift, dan 50 ruangan. Ada berapa peluangnya? Gitu. Fungsi peluangnya ya. Oke. Kemudian lanjut, ini joint probability mass function ya, atau fungsi massa probabilitas gabungan. Oke, bila X dan Y adalah dua variabel acak yang diskrit. Ya, tadi kita sebelumnya ngomongin yang kontinu, yang sebelum minggu kemarin, minggu ketiga, berarti itu kita ngomongin tentang variabel acak diskrit. Nah, ini kita ngomongin lagi nih yang diskrit. Tapi dia gabungan ya. Bila X dan Y, dua variabel acak diskrit, distribusi peluang secara serentak dapat dinyatakan dengan fungsi f, x, y untuk setiap pasangan nilai x, y dalam rentang variabel peubah rentang ya, sekali lagi. Rentangan variabel ini. Oke. Nah, f, x, y disebut PMF bersama x dan y jika apa? Ini.
fx, y. Nah, bedanya apa? Kalau discrete itu ada sigmanya ya. Kalau continue pasti nanti integral x, integral y gitu. Batasnya adalah dx dy. Itu bedanya, ya. Oke. Syarat pertamanya balik lagi, di mana fx, y itu lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua x anggota bilangan real. Kemudian yang syarat kedua, kalau sigma x dikali sigma y dari fungsi fx, y itu nilainya harus sama dengan 1. Ketiga, P dari X sama dengan X dan Y sama dengan Y. X kecil dan Y kecil itu menunjukkan satu nilai ya, angka. Kalau X besar itu variabel ini, apa namanya, acak discrete atau variabel acak kontinu. Nah, ini kontinu dulu nih, maaf, discrete dulu di sini. Karena tadi sigma ya, di sini kita gunakan. Nomor 3, contoh. Dalam sebuah kotak, terdapat 3 buah jeruk, 2 apel, dan 3 pisang. Oke. Kemudian diambil secara acak 4 buah. Jika X menyatakan buah jeruk, ini adalah X. Kemudian Y adalah banyaknya buah apel yang terambil. Y, apel. Ini buah apel yang terambil. Hitung berapa fungsi peluang gabungan fx, y. Ya, berapa fungsi peluang gabungan fx, y, artinya 3 buah jeruk. Berapa peluang 3 buah terambil dan 2 buah apel gitu ya. Oke. Kemudian yang B, berapa P dari X, Y anggota A, di mana A itu adalah daerah X, di mana Y, X dan Y, di mana X tambah Y itu harus kurang dari sama dengan 2 ya, gitu. Nah, kita cari dulu pasangan X, Y-nya yang mungkin dari kasus di atas apa saja gitu ya. Oke, tadi harus apa? X tambah Y itu harus kurang dari sama dengan 2 ya. Kurang dari sama dengan 2. Pasangan nilai yang mungkin dari kasus di atas adalah ini 0,1. Berarti 0 jeruk, 1 apel. 0,2, 0 jeruk, 2 apel. 1,0 berarti seterusnya ya. 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,2, 3,0, 3,1. Oke, 3,0, 3,1. 3,0 artinya peluang terambilnya 3 jeruk dan 1 pisang. Oh, maaf. Ini kita fokus dulu ya yang A ya. Yang B kan syaratnya ini. Oke. Banyak cara yang mungkin untuk pengambilan 4 sampel dari 8. 4 sampel. Diambil secara acak 4 buah. Kan tadi kita ngambil 4 buah ya. Ambil 4 buah dari berapa? 3, 2, 3, 2, 3. Berarti kita mengambil 4 sampel dari 8 buah kan ya. Berarti 8C 4. Nilainya adalah 70. Oke. Banyak cara yang mungkin terambil 3 jeruk dan 1 pisang adalah ini. Oke. Ya kan ini 3C. Nah, berarti kalau misalkan ini, maaf, kalau 3C0 berapa? Berarti artinya 3C0 yang ini kan, 3C0. Ini kita X-nya mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Dan Y-nya itu mulai dari 0, 1, dan 2 ya. Gitu. Karena apa? Karena buah jeruk itu dia 3 kan. Berarti X-nya mulai dari 0, 1, 2, 3. Y-nya itu ada 2 apel. Berarti mulai dari 0, 1, dan 2. Dan ini selalu dibagi dengan ini. Nanti kita tinggal dikalikan saja ya. Habiskan dulu X-nya, berarti 3, 0, 0 gitu kan. Maaf, nggak boleh ya 0, 0, berarti 0, 1 kan. Kemudian 0, 2. Setelah habis 0, yang di X kita ganti dengan 1, berarti 1, 0. 1, 1, 1, 2 gitu kan. 1 udah habis, berarti ke 2. Berarti 2, 0, 2, 1, 2, 2. Oke, 3 sekarang. 3, 0, 3, 1, 3, 2. Kenapa 3, 2 tidak boleh? Karena hanya 4 kan maksimal yang kita ambil gitu. Oke, jadi fx-nya apa?
Ini ya berarti fungsi peluang gabungan. Ini kita kalikan saja dibagi dengan 8C4 ya. Ini 3CX kali 2CY. Nah, ini berarti kalau misalkan kita sudah ambil X-nya itu 0, Y-nya 1, berarti kan sisanya berapa? Untuk ngambil si pisang ini. 3C4 dikurang jeruk dikurang apel kan? Gitu. Nanti kita jumlahkan lagi, ditambah ketika X-nya diganti 1 dan seterusnya. Oke. Yang B. Mana tadi? Yang B itu di mana? Oh, ini kita buat dalam bentuk tabel saja ya, biar enak. Bentar. Oke, distribusi fungsi peluangnya. Oke, ini FXY. X-nya mulai dari, ingat ya, 0, 1, 2, 3. Kemudian kalau Y-nya mulai dari 0, 1, 2. Berarti kalau 0, 0 berapa? Fx sama Y-nya. Berarti ini kan. Oke. Sebagai contoh nih. Mana tadi ya? Sebagai contoh, kita ingin menghitung berapa 0,1. Berarti 0,1, X-nya 0, Y-nya 1 ya. Oke, berarti di sini kan, benar nggak sih 2/70 gitu. Oke. Nah, ini berarti berapa 0,1 itu? 3 C0 kan 3CX ya, dikali 2C1 ditambah, maaf, dikali dengan 3C4 kurang 1. 3 ya. Nah, dibagi tadi selalu kombinasi berapa? 8, 4 ya. Oke, 3C0. Berapa nih ada yang bisa menjawab? 3C0 berapa? Berapa? Ayo, ayo. 3C0 berapa? 1. Tadi siapa yang jawab? Fatir. Fatir. Oke. 3C0 1. 2C1 berapa? 2C1. 2. 2. Sudah dirasi ya. Kemudian 3C3 ya. 3C3 berapa? Berapa? 3C3 sama aja dengan 3C0, nilainya 1. Tadi ini 170 kan? Berarti 2/70. Berarti yang ini. Nah, lakukan hal yang sama. Berarti kalau misalkan F31, berarti mana? Dia ngambil X-nya 3, Y-nya 1. Nanti dapatnya yang ini. Ya, gitu. Nah, di sini buat lagi ada jumlah baris sama jumlah kolom. Berarti jumlah baris jumlahkan 0, 3/70, ini dan ini. Kalau jumlah baris berarti dari atas ke bawah ya. Untuk yang B tadi apa? P, X, Y, anggota A, di mana A itu adalah daerah X, Y, X plus Y-nya kurang dari sama dengan 2. Oke. X tambah Y yang kurang dari sama dengan 2. Berarti X-nya bisa mulai dari 0 kan? 01, 02, 03 kan nggak ada ya. Berarti setelah itu 1 X-nya. 1, 0. Pokoknya harus nggak boleh lebih dari 2. 1, 0. 1, 1. Terus apa? 1, 1, 1, 2. Tidak boleh ya, karena 1 tambah 2 itu kan lebih dari 2 kan? Berarti tidak boleh. Nah, itu 2, 0. Ya. 21 kenapa? Karena 2 tambah 1 adalah 3 ya. Oke. Oke, berarti P X sama dengan 0, Y sama dengan 1 sama dengan apa? Ini. CDF gabungan 01. Nah, ini kita jumlahkan. Jadinya 2/70, 3/70, 3/70, dan seterusnya kita dapatkan 1
per 2. Ini 1 itu menunjukkan apa sih di sini? Kalau ini kita jumlahkan, dan ini kita jumlahkan, nilainya sama dengan 1 ya. Kalau tidak 1 berarti ada yang salah dalam perhitungannya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Sorry ya, saya lanjut. Ya. Kalau ini fungsi f(x, y) adalah PDF bersama. Variabel acak continue ya. Kalau tadi discrete, sekarang yang continue, yang join density-nya atau gabungannya ya. Nah, ini lihat ya, ini sama nih dengan tadi. Kemudian ini kan tadi sigma ya, sekarang menjadi integral. Kenapa? Kalau integral itu kan pasti selang ya gitu. Kemudian yang ketiga x, y anggota bilangan A. Kalau tadi apa? Kalau tadi itu dia sama dengan P x tambah y kurang apa? Di mana apa syaratnya gitu. Kalau ini f x y dx dy. Gitu. Intinya gini kan P itu f x ds kan ya enggak? Atau f itu adalah dp dx. Ya udah, berarti kalau dp apa? F dx. Nah, kalau dia gabungan otomatis ini ada dy lagi kan gitu. Berarti integralnya 2 kali kalau ada f dan y gitu. Ya. Kalau untuk discrete dia disigmakan ya. Nah, latihan 1 untuk join density function continue. Suatu perusahaan coklat mengirim berkotak-kotak coklat dengan campuran krem, toast, dan kacang berlapis coklat cerah dan pekat. Bila kotak dipilih secara acak, serta X dan Y masing-masing menyatakan proporsi yang krem berlapis, coklat, dan pekat. Coklat dan pekat. Oke. Misalkan fungsi PDF-nya adalah ini ya. Kalau CDF kan P besar ya. Dia menyatakan ini ya. 2/5, ini fungsi dari sananya. Kalau dia X-nya antara 0 sampai 1 dan Y-nya antara 0 sampai 1. Oke, jika selain itu, nilai F-nya, nilai Fx-Y-nya adalah 0. Oke, yang A, tunjukkan bahwa minta hingga sampai tak hingga, integralnya 2 kali ya, integral lipat dari Fx-Y dx dy adalah 1. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Nanti kita bahas bersama kalau tidak paham. Saya beri waktu berapa ya? 10 menit lah ya. Jangan deh, 7. Silahkan ya dikerjakan dulu.
Sudah, Bu. Oke. Fatir mau mengerjakan? Nah, iya, Bu. Boleh. Mau coret-coret langsung atau gimana? Enggak, Bu, enggak. Saya enggak kuat tuh jaringan apa. Oke, bentar ya. Nanti Fatir pandu ya bagaimana penyelesaiannya. Bentar. Ini saja ya. Ini jawaban latihan 1. Yang A. Bagaimana, Fatir? Itu pertama saya integralkan dulu fungsi fx-nya itu terhadap x dengan batas dari 0 sampai 1, Bu. Yang A ini ya, misalkan ini apa ya? A sama dengan ya. Ini integral dari min tahingga sampai tahingga. Kita tulis dulu ya. X, y, dx, dy. Benar tidak ya kalau nilainya 1. Oke, diapakan habis ini? Itu diintegralkan dulu terhadap x dengan batas dari 0 sampai 1, Bu. Di X dulu ya. Berarti ini masih min tahingga sampai tahingga ya. Yang y-nya. Oke. Fx. Fx-nya berapa fungsinya? 2x F, plus hmm, 3y ya. X-nya berapa batasnya integralnya? 0 sampai 1, Bu. 0 sampai 1. Oke, hasilnya berapa? Min tahingga sampai tahingga. Hasilnya 2x plus 3y diintegralkan terhadap dx berapa? Bu, itu yang konstanta 2/5-nya mungkin bisa dikeluarkan. Gimana? Yang duanya. Yang 2/5 mungkin bisa dikeluarkan dulu di sebelah kiri integral Oh, ini ada dari 2/5 ya. negatif T enggak sampai sampai positif T. Oke. Integralnya jadi berapa? 2x plus 3y? Itu jadinya 1 tambah 3 ya, Bu. 1 tambah 3y. Diintegral, bukan diturunkan. Jadi diintegral terhadap x. Yang ada variabel X x-nya dia kuadrat turun. tambah 3x. X kuadrat tambah 3x. Ditambah. Ada y-nya jangan lupa ya. Ada y-nya. Jadi kalau ada y, kemudian diintegralkan terhadap x, dia sebagai konstanta jatuhnya. Jadi ikut gitu, 3y. Berarti kan integralnya yang tadinya tidak ada x jadi x kan, jadi 3x. Oke, setelah itu diapakan? Setelah itu substitusi 1 dari sama 1. Oke, ini dy ya. Sini ya. Jadi 2/5 integral min tahingga sampai tahingga. Substitusinya berapa aja dapatnya? 1 tambah 3y. 1 ditambah 3y. Karena 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat ya. 1 ditambah 3y. Nah, ini tinggal kita integralkan terhadap dy. Nah, ini bisa kita ubah ya. 2/5. Y-nya batasnya berapa? Dari 0 sampai 1, Bu. ya, 0 sampai 1 juga. Sebenarnya min tahingga sampai 0, 0 sampai 1, 1 sampai tahingga. Tapi selain itu kan nilainya 0 ya. Jadi kita sisa ini saja sukunya. Oke, 1 tambah 3y dy. Nah, sekarang kita integralkan. Berapa ini? 1 plus 3y dy diintegral. 2/5 dikali y tambah 3/2 y kuadrat. Y-nya ini taruh di luar aja biar enak. Berarti ini jadi y tambah 3/2y 3/2y pangkat 2. kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 1, Bu. Oke. Berarti ini 2/5. Ya ini berapa? Di substitusi 1 tambah 3/2. Tambah 3/2. Oke. Sekarang kita jumlahkan 2/5 ditambah 1 tambah 3/2 berapa? 5/2. Nah, ini kan kita coret ya, 2 sama 2, 5 sama 5. Berarti nilainya 1. Jadi terbukti ya bahwa integral ini min tahingga sampai tahingga diintegralkan lagi fx dx dy itu nilainya 1.
Oke, terima kasih ya Fatir. Ini Fatir. Ada lagi yang mau ini apa menyatakan hasilnya? Yang B, cari berapa X, Y daerah XY di mana X-nya antara 0 sampai setengah, Y-nya 1/4 sampai setengah. Ada? Ya, ada? Silakan kalau mau yang ini mau jawab. Oke. Yang B. Saya mau coba, Bu. Oh ya, sebentar. Siapa tadi namanya? Siva, Bu. Oh, Siva. Oke, Siva. Ya, Siva berapa? Bagaimana nih? Itu integralin dulu kayak tadi. Itu integralnya batas bawahnya 1/4, 1/2 sama 0, 1/2. Yang kita integralkan langsung, tadi berarti langsung ya, antara 0 sampai setengah, integral dari 1/4 sampai setengah. Kemudian diapakan lagi? Itu kebalik nggak sih, Bu? Harusnya yang di luar itu 1/4. Sebenarnya tidak apa-apa sih. Mau kita integralkan terhadap X dulu atau Y, itu sama saja hasilnya. Tapi tidak apa-apa. Kita gunakan cara yang dari Shiva. Oke, berarti ini tadi dari 1/4 ya. 1/4 sampai setengah. Ini 0 sampai setengah. Kemudian bagaimana? Artinya X-nya itu jadi 2/5, 2X plus 3Y. 2/5, 2X plus 3Y, dx, dy. dx. Dx dulu apa dy dulu? Dx ya? Dx, dy ya. Kemudian? Diintegralin yang dx-nya dulu. 2/5-nya bisa kita keluarkan dulu saja ya, tidak mengganggu. Oke, ini integral 1/4 dan setengah. Kemudian apa? Kemudian ini jadi x kuadrat plus 3x ya. X kuadrat plus 3xy. Batasnya dari 0 sampai setengah. Oke. 2/5 ini masih 1/4 setengah. Ini berapa kalau kita substitusi dengan setengah dan 0? Jadi 1/2 pangkat 2 ditambah 3 1/2. Jadi 1/4. 3 kali setengah. 3/2Y. 3/2Y ya. 3/2Y dy. Oke. Bagaimana lagi? 2/5. Kita integralkan ya. Berarti berapa integralnya? 1/4Y plus 3/4Y kuadrat. 3/4Y kuadrat. Batasnya? 1/4 sampai setengah. 1/4. Oke, sebentar. 0 sampai setengah. Jadi sudah ya. 0 sampai setengah. Oke. Cari PX. Oke. Ini tetap di sini. Berarti ini yang B-nya ya. B sama dengan apa? 2/5. Kalau kita substitusi, berapa hasil? Hasilnya itu 1/8 ditambah 3/16 dikurang 1/16 dikurang 3/64. Jadinya berapa? 2/5 dikali 13/64. 13/64. Iya, Bu.
Bentar ya, kok saya dapatnya? Bukan 34/160 ya? 2/5. 2/5 bang 4 1/3. Udah nggak cukup lagi. Oke, kita bisa lanjut lagi sini ya. Yang B tadi yang hasilnya berapa? 2/5 dari 1/4Y 1/4Y ditambah 3/4 Y kuadrat, batasnya dari 1/4 sampai setengah ya? Benar nggak? Iya, Bu. 1/4 sampai setengah. Oke. Kita substitusi ya. Ini 2/5 diletakkan sini saja. Oke, 1/4 ini tetap ya 1/4 ya. Kemudian Kan ditambah 1/4 ya, Bu, harusnya. 1/4 ya. ada Y-nya ya? Maaf. Iya, Bu. 1/4 dikali, ini langsung saja ya, setengah dikurang 1/4 ya. Jadi kita substitusi yang Y-nya saja, yang 1/4-nya di luar. Ya kan, ini 1/4. Kemudian Y-nya kita substitusi dengan setengah, kita kurangkan dengan batas bawahnya ya. Ditambah 3/4 Y kuadrat. Y-nya setengah kuadrat berarti 1/4 dikurang 1/16 ya. Oke, berarti ini berapa? Ini 2/5. Setengah dikurang 1/4 berapa? 1/4. 1/2. 1/4. Setengah kurang 1/4. Ya kan, 2/4 dikurang 1/4. Ditambah 3/4. 1/4 kurang 1/16 berapa? 16 kali apa? 3/16. 3/16. 16 bagi 4 ya 3/16. Oke, ini kita cari 2/5. Ini 1/16. Ada bisa nggak bisa ya, ditambah 9 per ini ya 64 ya. 16 kali 4. 64. Hmm. 2/5. Ini berapa? Jadinya 13/64. Yang ini 13/4. Iya, 13/64. Oke. Berapa? Jadinya 13/160. Ini 2/5-nya masih? Oh ya, coret ya. Berarti berapa? 13/160 ya? 160. Iya. Tadi salah di 17 tuh. Tadi siapa yang menjawab? Siva ya? Nah, Bu. Oke, ini yang menjawab Siva. Tadi menjawab Fatir. Nah, tadi hampir mirip ya mengerjakan A dan B. Karena kan A sudah langsung ya ada integralnya. Yang B lihat di ketiga ini. Di mana PX, Y, apa namanya? Bukan gabungan. Anggota dari A, rumusnya nih ya, min tahingga sampai tahingga, masuk saja batasnya. Batasnya berapa yang diminta di sini? Oke, terima kasih ya Fatir dan Siva. Kemudian lanjut. Nah, ini misalkan variabel acak X, ini marginal distribution ya. Variabel acak X dan Y memiliki PDF atau PMF bersama. Gitu. Jadi mereka acak
mereka memiliki PDF dan PMF. PDF itu tadi apa distribusi ya. Kalau M itu marginal. Gitu. Jadi mereka memiliki sama. Notasi distribusi marginal untuk X adalah GX. Notasi marginal untuk X, ingat, marginal untuk X itu adalah GX, ya. Dan fungsi peluang marginal untuk Y adalah HY. Gitu. Notasi distribusi marginal. Nah, ini harusnya distribusi marginal ya. Fungsi notasi marginal distribution. Ini fungsi ya, fungsi distribusi. Distribusi marginal untuk Y. Kalau variabel discrete, berarti F1-nya atau distribusi marginal X-nya itu adalah Fx, Y. Ya, ini udah gabungan margin. Di margin digabung ya. Kemudian kalau F2, ini discrete, ini continue-nya. Oke. Kalau Hx-nya di discrete adalah sigma, kalau Hy di continue adalah integral. Ya, gitu. Oke, F1 berarti marginal dari X, F2 marginal dari Y. Gitu. Nah, latihan nomor 2, kita lanjut saja. Ya, ada yang mau membacakan? Nomor 2 siapa? Siapa membacakan soalnya? Ada? Membaca saja. Tidak urus ini, menyelesaikan. Ya, silakan. Latihan 2, tunjukkan bahwa jumlah kolom dan baris dari tabel berikut masing-masing adalah distribusi marginal dari X dan Y. Tabel ini baca juga? Tidak usah, tidak apa-apa. Di sini ya, ini ada tabel di mana kita diminta untuk menunjukkan bahwa jumlah kolom berarti yang mana? Ini ya, ini jumlah kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 kan. Jumlah barisnya berarti ini baris 1, baris 2, dan baris 3. Oke. Untuk menunjukkan bahwa nilai distribusi marginal X dan Y seperti di tabel itu. Oke. Ini saya beri petunjuk ya. Karena tadi tunjukkan bahwa kolom dan baris dari tabel berikut masing-masing distribusi marginal dari X dan Y. Ini tinggal kita jumlahkan saja ya ini tuh. Kan tidak ada soalnya, maksudnya soal fungsinya kan, berarti tinggal kita jumlahkan. Oke, untuk yang fungsi marginal dari F itu apa berarti? F1, F1, F2, F2. Sebentar. Fx, Y berarti ini. Marginalnya ini. 3/28. 5/14. Nah, berarti ini ya. F1 X berarti ini. Sama saja dengan 5/14. Nilainya gini ya, jadi distribusinya kalau F1X berarti GX. Distribusi X nilainya 5/14 kalau X-nya itu 0 ya. Dan yang ini. Kalau baris itu kalau baris kan kalau X kan ke bawah ya berarti kan. Berarti ini F1X. Kemudian F1X dia akan bernilai 15/28 kalau X-nya nilainya 2 yang ini. Sebab 1. Dia nilainya 3/28 kalau X-nya bernilai 2. Jadi nanti kalau kita buat CFD-nya kan berarti kurang dari 0, 0 kan.
Antara 0 sampai 1, 5/14. Antara 1 sampai 2, 5/14 tambah ini. Kemudian antara 1 sampai 2, nilainya dijumlahkan kan paling akhir nilainya 1 ya, kalau nanti diminta untuk mencari CFD-nya. Nanti nilainya yang sini. Yang ini. Oke. Kemudian distribusi marginal dari X dan Y. Kalau X 2Y berarti ini ya. F1 tuh pasti punya X, F2 tuh pasti punya Y. Nah, Y berarti yang ini kan. Dia akan bernilai berapa? 15/28. Kalau Y-nya berapa? 0 kan? Nah, kemudian dia akan bernilai 3/7 kalau marginalnya adalah 1. Dia akan bernilai 1/28 jika Y-nya sama dengan 2. Oke, ini kan ya. Kalau F1 tuh punya X, berarti X itu apa? Yang kolom ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi nanti kalau kita CFD kan harus dapatnya 1 yang di sini. Ini tambah ini harus ini. Kemudian kalau F2 itu Y kan, Y itu berarti yang ada di tenggaknya kan, sisi tegak gitu. Berarti ini kan 1, baris 1, baris 2, baris 3. Nilainya harus sama dengan 1. Gitu. Kalau ini kan masih fungsi di itu kan, di titiknya gitu. Oke. Ada yang tanya, ini sebenarnya tidak perlu, ini saya memberitahu saja ya ini dan ini gitu. Tapi kalau untuk membuktikan ya berarti ini tambah ini harus ini tambah ini harus ini gitu. Benar enggak gitu? Oke. Nomor 3. Cari distribusi marginal GX dan HX untuk PDF bersama dari perusahaan coklat. Mana tadi coklat? Tadi. Pada ini saya kopikan dulu saja. Ini soalnya ya. Jadi mengacu pada persamaan yang ada di latihan 1. Cari distribusi marginal GX dan HX untuk PDF bersama. Berarti PDF ininya ya, gabungan. Dari perusahaan coklat. Oke. Jadi kenapa nih susah sekali? Oke. Cari distribusi marginal GX dan HY untuk PDF bersama dari perusahaan coklat. Di mana perusahaan coklat tadi apa? Campuran krim, tofu, dan kacang berlapis coklat cerah dan pekat. Bila kotak dipilih secara acak, X dan Y masing-masing menyatakan proporsi yang krem berlapis coklat cerah dan pekat. Berarti ini X-nya. Ini X ya. Ini Y berlapis pekat. Oke. Ada yang bisa menjawab bagaimana ini? Ini jawab. Ya, silakan. Fatir. Berarti kalau untuk marginal yang GX itu berarti fungsi 2/5 2X tambah 3-nya itu diintegralkan terhadap DY terhadap Y dengan batas 0 sampai 1. Oke. Ini ya tadi batasnya kalau GX itu punyanya YY ya malahan ya 0 sampai 1. 2/5 dari 2X plus
3Y, DY ya, Fatir ya. Ya, Batasnya dari bener 0 sampai 1. Oke, ini berapa? 2/5-nya keluar. Nah, ini hasil integralnya berapa? 2x 2. 2x ya Nah, ditambah tambah 3/2 ya Pak. 3/2 Y kuadrat ya. Batasnya dari 0 sampai 1. Oke, berarti dapatnya 2/5, kita substitusi ya. X-nya kita substitusi 1 sampai 0. Pokoknya kalau ada 0 pasti sisa ketika substitusi batas atasnya saja ya. Berarti ini 2X kan ya. Ditambah 3/2. 3/2. Oke. Kalau HY siapa yang mau menjawab? Ini Fatir. Oke. Kalau HY bagaimana? Sama, tapi diintegralkan terhadap dx. Oke, berarti ini integralnya terhadap dx. X sama ya, 0 sampai 1. 1. Ini 2/5. 2x plus 3y dx ya. Oke, ini kita keluarkan. Hasilnya berapa? 2x 3y diintegralkan. X kuadrat tambah 3x ya dengan batas 0 sampai 1. Batasnya 0 sampai 1. Berarti 2/5. Berapa ini x kuadrat? 1 tambah 3 ya. 1 ditambah 3y ya. Kalau mau ini juga boleh ya dikeluarkan. Ini jadinya berapa? 4x/5 ditambah 3/5 ya. Oke, ini jadinya 2/5 ditambah 6y/5. Seperti itu juga boleh. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ada? Oke, lanjut ya kalau tidak ada. Oke, bentar lagi. Nah, ini misalkan X dan Y, benar ya ini ya? Nah, misalkan X dan Y adalah dua variabel acak diskrit maupun kontinu. Kemudian dia punya bersyarat ya, distribusi bersyarat dari variabel acak Y. Bila diketahui syaratnya dulu nih, kita pengen mencari variabel acak Y, tapi diketahui syarat X, nilainya adalah X kecil. Berarti boleh dinyatakan sebagai X, Y, fungsi Y per X, dari Y dengan syarat X gitu ya. Berarti Fx, Y gabungannya dulu dengan syarat Gx. Jadi Gx-nya adalah ini. Ya kalau Gx itu kan punya, kalau G punya X ya, kalau H punya Y. Nah, kebalikannya kalau misalkan ditanya variabel berapa distribusi bersyarat dari si X, tapi sudah ada syaratnya. Oke, ada yang membacakan latihan nomor 4? Saya, Bu. Ya, siapa tadi? Siva, Bu. Oh ya, Siva. Oke. Latihan 4. Misalnya bahwa X bagian dari pelari pria dan Y bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba-lomba maraton dapat dinyatakan sebagai PMF bersama. Tentukan A, Gx, HY, FYX, B, peluang bahwa kurang dari 1/8 pelari wanita yang menyelesaikan suatu maraton bila diketahui bahwa tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maraton tersebut. Oke. Ada X bagian. Ini ada fungsi PMF-nya ya. Marginalnya X dan Y. 8XY jika X-nya antara 0 sampai akar 2 dan kalau Y-nya antara 0 sampai setengah. Selain itu nilai XY-nya nilai FXY-nya adalah 0. Berapa GX, HY dan FYX? Oke. Bentar. Oke, ada yang mau menjawab nomor A? Mencoba dulu. Oke, siapa? Fatir. Oke. Yang gimana Fatir yang GX? Yang GX berarti ya, tadi Bu berarti diintegralkan dari batas Y berarti dari 0 sampai setengah. Ya. Terhadap 0 sampai setengah 8x ya. DY. DY. Oke.
8x dy. Berarti nilainya berapa? Itu berarti 4x kuadrat. 4x kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 0 sampai setengah. berarti berapa? Yang disubstitusi y-nya tadi ya, berarti 4x, y-nya dari setengah dikurang 0. Ya, berapa? Itu berarti 4x dikali 1/4. Iya, maaf ini dikurang kuadrat. Nah, berarti berapa? X. Ya, x. Oke. Aduh. Oke. Ini masih fungsi ya, karena G dalam X, berarti kan masih fungsi ya. Oke, maaf, ini yang pertama. Yang kedua, Fatir mau menunjuk siapa? Saya sendiri, Bu. Ini. Oke, coba saya tawarkan ke yang lain. Selain Fatir, ada yang mau mengerjakan untuk yang HY? Ayo. Kalau tidak, nanti saya tunjuk ya. Oke. Bentar, harus bisa. Bukan harus bisa sih, harus menjawab ini. Apa namanya, ngomong gitulah ya. Oke. Abdurrahman. Abdurrahman ada? Abdurrahman? Ada, Bu. Oke. Bagaimana Abdurrahman ini untuk mencari GX-nya? Maaf, HY-nya. Kalau HY bagaimana? Integral juga ya, Bu? Ya, integral dari siapa? Batasnya? Integral. Batasnya akar 2 itu, Bu. Dari bawah dulu, jangan akar 2. Berapa batas bawahnya? 0, 0, 0. akar 2. Ya, akar 2. Fungsinya berapa? 8xy juga. 8xy. Ini terhadap siapa? Terhadap dy. dy. dx ya, Bu? dx. Kan tadi sudah pakai 0 akar 2, berarti x. Iya. Oke, berarti diintegralkan 8xy. Berarti anggaplah 8y ini adalah si konstantanya. Kita keluarkan dulu. Nah, berarti sisa y. Maaf. Ya, sisa x. Nah, integral f dx berapa? X 1/2 x. Setengah x. Integral setengah x pangkat 2. Iya. Setengah x pangkat 2 batas dari 0 sampai akar 2. Oke, berarti 8y ya. Setengah x kuadrat ini ya. Bentar. Salah tulis. Tadi setengah x kuadrat per 2 ya. Oke. Berarti kalau kita substitusi berapa, Abdurrahman? X-nya? X-nya berarti x kuadrat per 8x kuadrat. Kan y-nya dicoret. Dikeluarkan, bukan dicoret, dikeluarkan. Dikeluarkan. X-nya kita ganti dengan batas atasnya berapa? Akar 2. Akar 2 kuadratkan. Kurang sama batas bawahnya 0. Dikuadratkan. Kuadrat ya. Oke. Berarti kan ini menjadi 8y per y, ya kan? Y 2 dikurang 0. Iya, dikurang 0 gini ya. Iya. Berarti y-nya dicoret. Ya. Bentar. Kenapa y-nya? Bentar, ini y-nya. Ini kenapa ada y ya? 2 ya. Ini tidak ada lagi ya. Oke, berarti 2 ya. Berarti 16 y ya. Penambah apa berapa? Saya pakai ini. 8y x. Y-nya kan dikeluarkan jadi x dx. Setengah x kuadrat. Ini ada 2-nya ya. 1/2 di sini. Ini 1/2. Coret berarti jadi 8
Y ya. Ya, ada duanya ya. Tadi setengahnya ini kita keluarkan. Ini. Jadi tinggal kita substitusi yang X-nya, X kuadratnya. Gitu. Jadi ini Fatir, ini Abdurrahman. Oke. Untuk yang FY bersyarat X, siapa yang memujakan? Oke, saya Fatir dulu. Enggak? Kan dari tadi Fatir. Ayo. Nah, yang lainnya gimana? Paham atau tidak paham? Takut saya tidak paham. Oke. Bentar, saya Rahmi Agustin ada? Rahmi? Halo Rahmi? Mana orangnya? Oke, yaudah Fatir, bagaimana yang FY bersyarat X Fatir? Aduh, salah. Itu berarti 8XY dibagi marginal dari Y, Bu. Berarti 8XY dibagi 8Y. Ini ya, dibagi HY ya. Oke, tadi syaratnya syaratnya dibagi X X, ya. Bu. Dibagi marginal X. X. Ya. Ini berapa tadi? 8XY. Marginal dari X berapa? X, Bu. 3X ya ini ya. Harusnya. Berapa GX? Tadi X ya? X, Bu. 8Y. 8Y. Oke, ini Fatir juga yang mengerjakan. Oke, yang B. Yang B, peluang bahwa kurang dari 1/8 pelari wanita yang menyelesaikan suatu maraton. Bagian X itu kan pria, Y dari wanita. Berapa peluang dari Y itu kan maksudnya? Kurang dari X-nya ini, X-nya 1/8, bila diketahui tepat setengah dari pelari Y, berarti kan syaratnya Y gitu kan? Nah, berarti syaratnya apa? Yang B ini X, yang perempuan itu tadi apa? X laki-laki ya. Bentar. Oke, X tadi laki-laki, yang ini perempuan Y. Berarti apa Y? Syaratnya X ya. Oke. Syarat tadi apa? Y-nya kurang dari 8, X-nya dengan P-nya, peluangnya ini, Y-nya, Y besarnya, ini dengan ya, kurang dari 1/8, kemudian dengan syarat X-nya itu adalah 1/2 ya. Oke. Berarti sama saja dengan F. Ini kan F besar ya, berarti F besar 1/8 dengan syarat X-nya 1/2. Oke. Bagaimana? Tadi F-nya dengan syarat 8 Fx, Y dengan Gx. Fx, Y. Gx. Gx tadi kan 8Y ya. 8Y. Y-nya itu, bentar, saya ini dulu. Saya tulis. Yang ini tadi, sebenarnya ditanya adalah F, Y, dengan syarat X, ya kan? Kemudian, di mana Y-nya itu 1/8, ya kan? Kurang dari 1/8, X-nya kurang dari
Jadi ini bisa F. Gimana ya? Nulis si seperlapannya ya. Ini kan rumusnya Fx, Y dibagi Gx. Oke. Fx, Y-nya tadi berapa? 8Y ya. Di mana Y-nya kita ganti dengan berapa? 1/8 kan? Gx-nya. Ini Gx-nya adalah X. Oke. Nah, sedangkan tadi diminta Y-nya berapa? 1/8 dengan syarat ini setengah kan? Berarti 8 dikali 1/8 dibagi setengah. Berapa? 2 ya? X-nya setengah. Satunya per 8. Tepat tadi paritia. Syaratnya Gx. X itu pria. X-nya adalah X. Bentar. Kenapa peluangnya bisa lebih dari 1 ya? Setengah. 8. 1/8 FGS 8Y. Ambil yang atas. Bentar ya. Tadi GS ini syaratnya FXY-nya 8Y ya. Oh iya, udah nih. Kenapa dibagi lagi ya? Maaf. Aduh, udah benar dari sini. Kan sudah fungsi FYX-nya kan sudah ini ya. Sudah 8Y ya. Jadi tidak perlu dibagi X lagi gitu. Ini tidak perlu lagi ya. Ini kenapa nggak bisa ngatur ya? Nah, baru bisa kan. Bentar ya. Nanti teman-teman hapus ini saja ya. Nanti ini saya kalau ngapus lagi kelamaan. Nah, ini tidak perlu ya kan, karena sudah YS kan ya. YS-nya 8Y gitu. Berarti ini tinggal disubstitusi dengan 1/8 kan, karena fungsinya tinggal Y. Berarti peluangnya adalah 1. Seperti itu. Oke. Yang B itu ini ya, kita tinggal ganti Y-nya dengan 1/8 karena kita sudah tahu fungsi Y dengan syarat X-nya terjadi gitu. Kalau misalkan nanti ada X ya, masih ada sisa X nih di fungsi Y dengan syarat X ya sudah kita substitusi juga X-nya dengan setengah gitu. Kalau misalkan di sininya 8XY atau 8X²Y gitu. Ya. Oke. Lanjutkan. Nah, misalkan F dan Y merupakan dua variabel acak diskrit ataupun kontinu dengan fungsi peluang bersama, ya, fungsi peluangnya bersama, maka F, Y. Dan distribusi marginalnya masing-masing GF dan HF. Variabel acak F dan Y dikatakan bebas statistik jika dan hanya jika apa? Fx, Y itu adalah GX dan HY untuk semua Fy dalam daerah definisinya. Oke. Jadi, kejadian A dan B di sini, misalkan ada kejadian A dan B. A dan B dikatakan bebas. A dan B dikatakan bebas jika apa? Jika peluang A setelah B itu hanya peluang A. Ya, kita balik ke persamaan yang sebelumnya. Ini P, B. Kan? Nah, sehingga ini atau
Sehingga apa? Peluang A dan B itu peluang A dikali peluang B kan? Gitu. Jadi anggap saja ini adalah F dan Y irisan ya, F sama Y gitu. Irisannya adalah peluang A dan dikali peluang B kalau saling bebas ya gitu. Oke. Contohnya, sebuah pabrik sereal menyadari bahwa beratnya produk di dalam kotak sedikit berbeda dari kotak-kotak yang lain. Berdasarkan data sebelumnya, didapat fungsi densitas yang menggambar berat tersebut. Misalkan X merupakan berat sereal. Ini X berat dari sereal. Dengan fungsi densitasnya atau PFD-nya adalah ini. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut benar sebagai fungsi densitas. Oke, kalau fungsi densitas benar tadi bagaimana? Ini sebenarnya bentar, 5, 6. Ya, ini latihan ya. Latihan. Oke. Tadi sudah ada ya. Kalau fungsi densitas itu syaratnya apa? Tentukan peluang berat sereal kurang dari 24 ons. Berarti antara 0 sampai 24 nanti diganti X-nya. Kemudian yang C, perusahaan mengetahui bahwa berat sereal melebihi 26 ons menjadi kejadian yang langka. Apa yang memungkinkan kejadian langka ini benar-benar terjadi? Nah, dari yang tadi ya, peluangnya misalkan dari 24, misalkan peluangnya berapa ya? Belum 1, nah berarti kan masih ada kan peluang yang melebihi 24 atau bahkan yang melebihi 26 gitu. Nah, dilihat dari probabilitasnya gitu. Ya, untuk nomor 6, jumlah total jam seperti ini, kurang dari 120 jam berapa? Peluang bahwa selama 1 tahun keluarga menyalakan penyedot debu mereka. Nah, seterusnya ya, ini untuk latihan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada? Ini contoh-contohnya sudah dijelaskan di latihan-latihan sebelumnya tadi ya. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman memperhatikan, insya Allah bisa mengerjakan ini ya. Oke. Ingat kalau misalkan CFD kumulatif berarti jumlahkan peluang dia dengan peluang di bawah dia. Tapi kalau PFD ya berarti berapa di rentang itu saja gitu. Kalau misalkan yang ini, yang B, kurang dari 24 ons, berarti kan 0 masuk ya, berarti antara 0 sampai 24. Berarti kalau kita integralkan, nilainya adalah 0 sampai 24 gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan gabungan, berarti integralnya 2 kali gitu. Terhadap X, terhadap Y. Boleh terserah mau yang didahulukan yang mana ya. Boleh Y dulu, boleh X dulu. Pasti nanti hasilnya sama. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Tidak? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada sore hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas.